pelajaran kembali mengenal hakikat jati diri, dan nanti kita juga mengkaji hakikat ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin di surah Al-Fatihah ya. Jadi rahasia Fatihah nanti sedikit kita buka supaya menambah pemahaman di dalam diri kita. Jasmani, rohani, setiap inci dari tubuh yang dititipkan kepada kita itu ialah amanah, ya kan? Tidak usah mengeluh kalau kehidupan kita susah. Selama ini amanah yang diberikan Tuhan kepada kita seperti apa kita emban, kan seperti itu, ya? Jangan lalu semuanya minta instan, ya kan? Minta instan seperti apa? Ketika saya sudah mengenal diri, saya berharap ya Allah semua masalah saya selesai. Diuji dulu toh sama Tuhan, ya toh? Kasih sedikit yang namanya kekurangan, sedikit yang namanya kemiskinan, sedikit yang namanya ketakutan. Diberi sedikit kayak apa imanmu? Keyakinanmu sama Tuhan goyah atau enggak? Ya toh? Kalau diberi sedikit ujian tadi lalu kita menjadi futur atau malas berangkat ke majelis, menjadi futur malas ibadah, menjadi futur malas untuk menjalankan ibadah, artinya kita tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas kita mengemban amanah Tuhan. Tuhan bersama kita, Tuhan hadir melalui zatnya, melalui sifatnya nyata. Kenapa kita tidak mau rasakan? Oleh sebab itu perguruan mengajarkan ini loh, satu aja perguruan mengajarkan ilmunya, satu titik di bawah huruf ini nanti yang menjadi inti dari semua pelajaran. Ketika kita merasakan rahmatnya yang dibawa Rasulullah ini tadi, maka diharapkan kita membersihkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Percuma beragama, percuma belajar kesana kemari, bertahun-tahun kepada orang-orang hebat kalau kita tidak menghebat. Cuma artinya apa? Kalau kita tidak menghebat, kalau kita tidak mau merubah, berjuang, jihad, binafsi, tidak ada perjuangannya. Sampai kapanpun belajar tidak akan dapat iyakah? Yang paling mudah aja, kita harus belajar untuk selalu baik sangka, ya kah? Jagalah yang paling mudah itu. Apakah kita bisa? Tidak boleh kita menilai dari kezahiran seseorang. Belum tentu orang itu yang pakaiannya biasa, dia tidak mempunyai ilmu. Belum tentu orang itu yang tampilannya biasa, ibadahnya biasa, dia belum makrifat sama Tuhannya. Jangan mudah menilai, karena ketika kita banyak menilai, kita lupa dengan Tuhan kita. Sibuk menilai akhirnya membuat kekeruhan di dalam diri kita. Ya, iya kah?
Setelah menilai pasti timbul rasa macam-macam, rasa benci, rasa tidak suka, ya kah? Ya. Satu contoh, ya, di salah satu majelis yang terbesar di Samarinda ini, ketika saya ikut mengaji, ya, jangan salah ya, saya suka ikut keliling di majelis. Kadang saya mendapati murid-murid di depan saya, tapi saya diam aja. Kenapa? Karena itu pesan dari guru-guru saya dahulu. Jangan berhenti untuk belajar, walaupun engkau disebut tuan guru. Orang tuan guru kalau berhenti belajar maka dikatakan sombong. Nah, saya pernah menghadiri satu majelis yang besar di Samarinda karena saya juga keliling, ya, dan jarang diketahui murid-murid juga. Dan saya tidak sembunyi, ya. Saya ingin mencontohkan bahwa setiap majelis itu membawa kebaikan. Jangan menilai seorang tuan guru yang tidak baik, apalagi dia lucu-lucu, bercanda-canda, lalu ada salah satu majelis, salah satu jamaahnya yang mengatakan di dalam hatinya, wah, tuan guru sebesar ini pelajarannya hanya mewaluh aja, cara. Iya, kita tidak boleh mempunyai prasangka buruk, apalagi terhadap seorang yang menuntun kita kepada cahaya ketuhanan, ya. Orang tuan guru itu kalau mengajak kita bercanda artinya memberi jalan untuk kita mudah paham. Karena orang itu kalau sepaneng, tegang, susah memahami pelajaran. Maka ada guru itu yang dia berjoget-joget ketika mengajar. Ya, seperti itu. Mari kita kembali lagi pada kajian kita, ya, bahwa itulah pentingnya kita mengenal diri, karena di sisa umur kita, kembali saya ingatkan, ya, bahwa setiap manusia, ya, selalu diikuti dengan malaikat kematian, ya. Kalau kita mengetahui selalu diikuti dengan kematian, mustahil kita bisa bersenang-senang. Mustahil. Ayo, Hak. Punya uang miliaran, ya kah? Sultan, semua kesenangan ada. Tapi dia mengetahui, besok saya dijemput. Mustahil bisa bersenang-senang. Yang ada di pikirannya apa? Ketika dia beriman, bagaimana caranya malam ini saya mendapatkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Itu orang yang beriman. Tapi orang yang masih hubud dunia, bagaimana mengamankan kekayaan saya? Seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, sering saya ingatkan, apalagi di tahun-tahun ini, ya, semua murid di daerah-daerah, ya, kami selalu mendoakan semua murid mendapatkan keselamatan, kesehatan, dan mendapatkan syafaatnya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu mendoakan, ya. Tapi murid juga harus tahu hakikat syafaat itu tidak menunggu nanti di akhirat, ya. Syafaat itu sekarang sudah disediakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui apa? Syafaat itu melalui ilmu. Dengan ilmu memperkuat iman, dengan ilmu memperkuat Islam, dengan ilmu menjadikan kita sebagai insan
Karena tanpa ilmu kita tidak mungkin mendapatkan syafaat. Jadi kalau mau mendapatkan ilmu, ya berangkat ngaji. Setidaknya yang belum bisa berangkat mengaji harus menyimak melalui media yang sudah disediakan perguruan, disimak, diulang-ulang. Ya, ilmu itu tidak cukup sekali didengarkan. Oleh sebab itu kembali kami memperingatkan, besok tidak menjamin kita hidup. Kalau ini pertemuan kita yang terakhir, saya harap semua murid mengingat apa yang diajarkan perguruan gitu loh. Untuk apa? Untuk keselamatannya. Esakan diri kepada Tuhan. Jangan lagi mengaku-ngaku menjadi Muhammad. Jangan mengaku-ngaku menjadi Allah. Jangan mengaku-ngaku menjadi itu Tuhan. Karena seseorang yang sudah mengenal diri, maka beranai. Diam hanya rasakan kehadirannya. Kita hanya menyaksikan. Tidak ada hak kita untuk mengakui. Kita hanya menyatakan. Lalu hablu minanasnya yang diperbaiki. Mumpung masih diberi kesempatan hari ini, perbanyak beramal kebaikan. Itu pesan saya. Perbanyak amal ibadah. Sholat jangan ditinggalkan. Jangan belajar ma'rifat nantinya menumbangkan syariat. Jangan seperti itu. Itu ma'rifatnya iblis. Karena percuma banyak mengaji tapi tidak diamalkan, percuma. Kita harusnya mempunyai target. Kita harusnya mempunyai yang namanya semangat di dalam mengubah diri kita sendiri. Kalau tidak, kita siapa lagi? Mau santai-santai kah masih? Belum tentu harus selalu menunggu tua pulang. Yang muda banyak. Artinya tidak ada jaminan kita itu aman setiap saat. Itu loh maksudnya. Kenapa masih ngurusi orang lain gitu loh? Kan ini satu penyakit namanya. Jangan banyak mengurusi orang, urusi diri sendiri supaya selamat seperti apa. Karena setiap diri yang berbuat jahat, setiap diri yang berbuat baik, semua ada konsekuensinya. Tuhan memiliki hukum, dan hukum Tuhan tidak bisa dielakkan. Kalau di dunia masih bisa ditipu daya hukum, tapi kalau dengan Tuhan, siapa menanam benih kejahatan maka akan dilipat ganda. Yo, hati-hati, nggak usah khawatir ngurusi orang. Orang itu jahat banget orang ini. Lalu lupa memperhatikan keselamatan diri sendiri. Ayo kita ini loh, ini kita berlomba-lomba. Umur kita ini sudah setengah abad. Yang kita cari apa yuk? Apa coba? Ngaku Islam tapi nggak ngerti Islam. Ngaku Islam tapi tidak pernah berserah diri. Ngaku Islam masih sombongnya naudzubillah. Ngaku Islam sudah berhaji, pulang-pulang haji takabur. Kayak apa ini? Malah banyak sekali yang tidak paham hakikat haji, ingin diwafatkan di tanah suci Mekah. Waduh, wes luar biasa. Mekah itu kiblat untuk menyatukan arah ibadah seluruh umat Islam. Itu loh maksudnya. Semenjak Ka'bah dibuat, semenjak itu pula Tuhan tidak pernah tinggal di
Iya kah? Kalau Tuhan di Mekah, wah, ayo kita hijrah ke Mekah. Paham kah? Qalbun mukmin baik itu dikatakan tanah suci yang engkau bawa setiap hari sebagai amanah itu loh. Maka sucikan. Ya. Makanya kalau dikatakan tanah haram tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Iya kah? Boleh membunuh kah? Enggak. Boleh mencuri? Enggak. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal